Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang lagi. Bulan yang selalu kita tunggu. Bulan yang selalu kita rindukan. Bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, penuh kesempatan. Tapi pernahkah kamu bertanya dalam hati, bagaimana jika Ramadan kali ini adalah yang terakhir untukmu? Bagaimana jika ini adalah kesempatan terakhir Allah membuka pintu ampunan untuk namamu, dan kamu justru melewatinya seperti bulan biasa? Ramadan bukan sekadar menahan lapar, bukan sekadar bangun sahur, bukan sekadar berburu takjil dan berbuka bersama. Ramadan adalah panggilan, panggilan untuk kembali, panggilan untuk memperbaiki diri, panggilan untuk mendekat kepada Allah. Dan setiap tahun, tidak semua orang yang menunggu Ramadan benar-benar sampai kepadanya. Tahun lalu mungkin kita masih melihat seseorang yang duduk di samping kita saat tarawih. Hari ini mungkin ia sudah terbaring di alam yang berbeda. Ramadan selalu datang, tapi kita belum tentu selalu ada. Itulah mengapa bulan ini bukan bulan biasa. Ini adalah bulan di mana Allah membuka pintu langit lebih lebar, di mana doa-doa lebih dekat untuk dikabulkan, di mana air mata lebih bernilai, di mana satu kebaikan dilipat gandakan tanpa batas. Tapi di tengah semua kemuliaan itu, ada satu pertanyaan yang seharusnya membuat kita merenung dalam. Apakah Allah akan menyebut namamu di antara hamba-hamba yang diampuni? Ataukah Ramadan berlalu dan namamu tidak termasuk di dalamnya? Bayangkan malam pertama Ramadan. Langit berubah suasana. Doa-doa mulai terangkat. Masjid-masjid mulai dipenuhi. Al-Quran kembali dibaca dengan suara yang lembut. Dan di antara jutaan nama yang beribadah, apakah namamu termasuk yang bersungguh-sungguh? Ataukah hatimu masih sibuk dengan dunia? Kadang kita menyambut Ramadan dengan semangat di awal. Target khatam. Target tarawih penuh. Target sedekah rutin. Namun beberapa hari kemudian, semangat itu perlahan menurun. Salat mulai ditunda. Tilawah mulai berkurang. Doa hanya sekadar lewat di bibir. Ramadan bukan tentang bagaimana kita memulainya. Ramadan adalah tentang bagaimana kita mengakhirinya. Karena bisa jadi, malam yang paling menentukan bukan di awal, tapi di akhir. Ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, satu malam yang lebih baik dari 83 tahun. Jika namamu disebut sebagai hamba yang bersungguh-sungguh pada malam itu, hidupmu berubah selamanya. Namun jika kamu lalai, kamu mungkin kehilangan kesempatan yang tidak akan kembali. Ramadan adalah bulan pembersihan. Bukan hanya perut yang ditahan, tapi juga hati. Kita menahan lapar, tapi masihkah kita menahan amarah? Kita menahan haus, tapi masihkah kita menjaga lisan? Kita bangun sahur, tapi masihkah kita menjaga pandangan? Ramadan bukan sekadar ritual. Ramadan adalah transformasi. Allah tidak melihat seberapa lelah tubuhmu. Allah melihat seberapa tulus hatimu. Bisa jadi seseorang yang sederhana, yang tidak banyak diketahui orang, yang ibadahnya sunyi, justru namanya disebut di langit sebagai hamba yang dirindukan. Sementara seseorang yang terlihat sibuk ibadah di mata manusia, hatinya kosong. Ramadan adalah ujian kejujuran. Jujurkah kita berpuasa hanya karena Allah? Ataukah karena lingkungan? Jujurkah kita membaca Al-Quran karena ingin berubah? Ataukah hanya agar tidak merasa tertinggal? Jujurkah kita bersedekah karena ingin ridha Allah? Ataukah karena ingin terlihat baik? Bulan ini adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk menghapus dosa-dosa lama. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Kesempatan untuk memulai kembali. Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun, jika kamu datang dengan taubat yang tulus, Dia mampu menghapusnya. Tapi taubat bukan hanya ucapan.
Taubat adalah perubahan arah. Jika sebelumnya kamu jauh dari salat, Ramadan adalah momen untuk kembali. Jika sebelumnya kamu sering menunda kebaikan, Ramadan adalah waktu untuk bergerak. Jika sebelumnya hatimu keras, Ramadan adalah kesempatan untuk melembutkannya. Namun semua itu membutuhkan kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak tahu apakah kita akan bertemu Ramadan lagi tahun depan. Bayangkan jika ini benar-benar Ramadan terakhirmu. Bagaimana kamu ingin menjalaninya? Apakah kamu ingin mengisinya dengan keluhan karena lapar? Ataukah dengan syukur karena masih diberi kesempatan? Apakah kamu ingin menghabiskannya dengan layar ponsel? Ataukah dengan sujud yang lebih lama? Apakah kamu ingin melewatinya seperti tahun-tahun sebelumnya? Ataukah kamu ingin menjadikannya titik balik hidupmu? Ramadan tidak pernah gagal membawa perubahan. Yang sering gagal adalah kita yang tidak memanfaatkannya. Jangan sampai Ramadan kali ini berlalu, dan kamu tetap sama seperti sebelumnya. Jangan sampai namamu tidak termasuk dalam daftar hamba yang dibebaskan dari api neraka. Karena setiap malam Ramadan, Allah membebaskan hamba-hambanya. Dan setiap malam itu, ada nama-nama yang disebut. Semoga namamu termasuk di dalamnya. Ramadan bukan hanya tentang siapa yang paling lama berdiri dalam sholat. Bukan tentang siapa yang paling banyak mengunggah ayat. Bukan tentang siapa yang terlihat paling religius. Ramadan adalah tentang hati yang kembali. Jika kamu ingin namamu tidak terlewat, maka mulailah dari yang paling sederhana. Niat. Perbaiki niatmu di awal Ramadan. Bukan untuk terlihat baik. Bukan untuk ikut-ikutan suasana. Bukan untuk sekadar menjalankan kewajiban. Tapi karena kamu ingin Allah ridha kepadamu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, Ramadan kali ini aku ingin berubah. Aku ingin lebih dekat. Aku ingin Engkau mengenal namaku sebagai hamba yang bersungguh-sungguh." Allah melihat kejujuran itu. Dan seringkali, perubahan besar dimulai dari niat yang kecil tapi tulus. Kemudian, jaga salatmu. Salat adalah pondasi. Ramadan tidak akan bermakna jika salat masih bolong. Ramadan tidak akan mengangkat derajatmu jika salat masih sering ditunda. Jika ingin namamu disebut sebagai hamba yang dibebaskan, jangan remehkan 5 waktu. Perbaiki kualitasnya. Tambahkan kekhusyukan. Perpanjang sujudmu sedikit lebih lama dari biasanya. Karena bisa jadi, satu sujud yang tulus di bulan Ramadan lebih bernilai dari ribuan amal tanpa hati. Lalu jaga lisanmu. Puasa bukan hanya menahan lapar. Puasa adalah latihan menahan diri. Menahan diri dari berkata kasar. Menahan diri dari membalas emosi. Menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain. Betapa banyak orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus, karena lisannya tidak ikut berpuasa. Jika kamu ingin Allah tidak melewatkan namamu, jadikan Ramadan sebagai latihan pengendalian diri. Diam ketika ingin marah. Maafkan ketika ingin membalas. Tersenyum ketika ingin mengeluh. Itulah puasa yang sebenarnya. Kemudian, jangan tinggalkan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi direnungkan. Tidak harus langsung 1 juz sehari jika belum mampu. Mulailah sedikit tapi konsisten. 1 halaman dengan hati yang hadir. Lebih baik daripada 1 juz dengan pikiran yang melayang. Biarkan ayat-ayat itu berbicara kepadamu. Karena di antara huruf-huruf itu, ada petunjuk untuk hidupmu. Ada jawaban untuk keresahanmu. Ada penenang untuk hatimu. Dan setiap huruf yang kamu baca, Allah hitung sebagai pahala. Jangan merasa kecil jika amalanmu sedikit. Ramadan bukan kompetisi antar manusia. Ramadan adalah perjalanan pribadi menuju Allah. Bisa jadi amalan kecil yang kamu lakukan dengan ikhlas lebih berat di timbangan daripada amalan besar tanpa keikhlasan. Sedekah walau sedikit. Tidak harus besar. Bisa dengan membantu orang tua.
bisa dengan memberi makan berbuka, bisa dengan menyisihkan sebagian rezeki meski tidak banyak. Sedekah di bulan Ramadan bukan hanya soal jumlah, tapi soal cinta. Dan Allah mencintai hamba yang ringan tangannya dalam kebaikan. Lalu ada satu hal yang sering kita lupakan, memaafkan. Ramadan adalah waktu untuk membersihkan hati. Jika ada luka lama, lepaskan. Jika ada dendam, lepaskan. Jika ada sakit hati yang terus kamu simpan, Ramadan adalah saat terbaik untuk mengikhlaskannya. Bagaimana mungkin kita berharap Allah mengampuni kita jika kita masih sulit memaafkan sesama? Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Memaafkan adalah membebaskan dirimu dari beban. Dan hati yang ringan lebih mudah naik kepada Allah. Jangan lupa, ada malam-malam terakhir Ramadan. Malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Disitulah penentuan. Banyak orang semangat di awal, tapi lelah di akhir. Padahal justru di akhir itulah puncaknya. Jika tubuhmu lelah, tetaplah berusaha. Jika matamu berat, tetaplah bangun. Jika hatimu goyah, tetaplah memohon. Karena kamu tidak pernah tahu malam mana yang menjadi titik balik hidupmu. Bayangkan jika pada malam itu, Allah melihatmu bersujud dengan air mata. Mungkin itulah malam di mana namamu disebut sebagai hamba yang diampuni. Mungkin itulah malam di mana takdirmu berubah. Ramadan bukan tentang kesempurnaan. Ramadan adalah tentang usaha. Allah tidak menuntut kamu menjadi malaikat. Allah hanya ingin melihat kesungguhanmu. Jika kamu terjatuh di tengah Ramadan, bangkitlah lagi. Jika kamu merasa kurang maksimal, perbaiki di sisa hari. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Mulailah agar menjadi lebih baik. Ramadan selalu memberi kesempatan kedua. Dan mungkin inilah kesempatan yang tidak akan datang lagi. Jangan sampai bulan ini berlalu, dan kamu tidak berubah sedikit pun. Jangan sampai ia datang membawa rahmat, namun pulang tanpa meninggalkan jejak di hatimu. Ramadan kali ini, jadikan ia berbeda. Jadikan ia lebih khusyuk, lebih jujur, lebih sungguh-sungguh. Agar ketika Ramadan pergi, ia membawa namamu bersama doa-doa para malaikat. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidupmu. Semoga Allah tidak melewatkan namamu di antara hamba-hamba yang diampuni. Semoga setiap sujudmu dicatat, setiap air matamu diterima, dan setiap doamu dikabulkan dengan cara terbaik. Mari kita jalani Ramadan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.